Ya. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak Dudi. Iya Pak, ini mohon maaf Pak, ini mungkin karena pertama kali Pak. Iya, makanya kan saya buat rekaman juga, jadi kalaupun nggak lancar, anak-anak bisa reply ulang lah gitu. Baik Pak. Mungkin Jadi untuk ada empat versi yang paling kecilnya ada, gitu, kualitas paling bawah, versi ya. yang normalnya. Gitu. Oh Silahkan iya, itu bisa iya. upload di mana. Baik Pak. Mungkin nanti bahannya setelah ini aja Pak ya, setelah kuliah nanti saya upload di Kudagang Pak ya. Ya, gitu. Jadi Baik, paling saya juga hanya cuma ngasih pengantarnya aja. baik Pak. Selebihnya ya sama dengan yang di video itu. Lebih Baik. repot Pak, tapi harus dilakukan. Iya Pak. Ini juga absennya ternyata saya kemarin kelewat Pak untuk apa belajar di Kudagang ya. Jadi Ya. Saya juga belum sempat total belajar. Ayah nih mahasiswa bagaimana nih? Udah siap semua nih? Oke, ini di Kudagangnya udah ini ya. Udah enroll 52 orang. Nah, mungkin nanti kalian cari bagaimana untuk absensinya ya. Tapi sementara mungkin kita jadiin ini bukti rekaman aja, mungkin sebagai absensi awal. Mungkin untuk untuk ini semua sudah hadir 52 orang ini. Ini di Kudagang sudah 52 orang. Kalau peserta di sini 52 juga, Pak. Udah 52, udah oke semua ya? Oke. Ya, berdasarkan partisipan di sini udah, Pak. Sudah semua ya. Kalian udah ada yang nyari itu cara ininya, cara absensinya ya, sambil ada yang nyari 15 menit awal ini ya. Tapi kalau tidak nanti saya sebagai kita dari dosen koordinator nanti memaklumi untuk masalah absensi di awal ya. Mungkin yang penting kita ini dulu briefing awal dulu tentang proyek akhirnya. Jadi mungkin nanti ada briefing awal dari saya, kemudian nanti dilanjutkan dengan briefing dari Pak Supri ya. Nah, jadi untuk mata kuliah kita pagi ini adalah proyek akhir 1, jadi kodenya MI 3101. Jadi ini kalian nanti pesertanya mungkin sebagian besar adalah mahasiswa 2018. Kemudian nanti ada beberapa mahasiswa 2017 yang tahun kemarin belum sempat mengambil proyek akhir 1 ya. Nah, untuk dosen proyek akhir 1 ini saya Dudi Adi Firmansyah dibantu oleh Pak Gianto dan juga Pak Supri. Jadi kami tim koordinator untuk proyek akhir 1. Jadi insya Allah nanti kita akan meng-guide kalian selama 1 tahun supaya nanti proyek akhir kalian tidak hanya proyek akhir 1, tapi nanti selesai menjadi proyek akhir 2 ya, sehingga nanti kalian bisa lulus tahun depan ya. Nah, tetapi sebelum ke sana sebagai persiapan untuk proyek akhir 1, jadi sekarang kita akan lihat agenda perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah tentang peraturan perkuliahan ya. Kemudian nanti ada silabus,
kemudian ada rencana perkuliahan, kemudian nanti ada tugas mungkin dari saya dan Pak Supri ya. Nah, jadi perkuliahan kita hari ini termasuk yang unsynchronized ya. Yang synchronize. Jadi ini merupakan kuliah tatap muka. Kemudian untuk yang unsynchronized, ini yang belajar mandiri, nanti update materi perkuliahan ada di Kudagang ya. Jadi nanti kalian bisa ngecek materi berupa video dan juga PowerPoint. Kemudian untuk upload tugas juga sama, ini menggunakan platform Kudagang juga ya. Kemudian nanti toleransi kehadiran ini 15 menit. Nanti mungkin minggu depan, mudah-mudahan ini udah mulai establish ya di sistem di Kudagangnya. Kemudian untuk kehadiran minimum 80% ya. Ini sesuai dengan peraturan akademik. Kemudian nanti pengumpulan tugas di Kudagang ya, jangan lupa. Jadi nanti kalian bisa upload langsung di assignment-nya ya. Kemudian ini nanti di proyek akhir ini kalian akan memilih ya topik-topik proyek akhir. Jadi nanti sekitar minggu ketiga atau keempat, nanti pada saat kalian sudah mulai bisa untuk menelusuri literatur, kemudian juga untuk membaca literatur dan mulai mempelajari literatur, kalian nanti akan ada beberapa topik untuk proyek akhir ini dari dosen Ahmed ya. Dan kemudian dari topik-topik proyek akhir nanti akan dipilih secara acak topik-topiknya, termasuk nanti kalian akan ditentukan juga partnernya ya. Kemudian nanti setelah temanya itu sudah dipilih, nanti kalian mulai akan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Ini dilakukan untuk persiapan menulis proposal. Tapi ini nanti sekitar minggu keempat atau kelima ya, kita mulai masuk ke proposal. Kemudian nanti sebelum atau pas masa UTS atau nanti setelah UTS menjelang UAS nanti akan ada sidang proposal. Jadi output dari proyek akhir 1 ini adalah proposal yang nanti akan diuji di sidang proposal. Nah, nanti untuk persyaratan lanjut ke proyek akhir 2 nanti akan dicek oleh bagian akademik, terutama nilai-nilai kalian yang apakah ada yang ulang, ada yang E atau ada yang D. Nah, ini nanti akan dilihat di persyaratan dari proyek akhir 1 ke proyek akhir 2 ya. Nah, untuk ini kalian harus mulai proaktif ya, memperhatikan kondisi akademik kalian ya. Jadi kalian mulai aware, apalagi sekarang 2 minggu ini kita masih dalam proses PRS. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah kalian yang tidak yang masih harus diambil supaya nanti di akhir tahun ini kalian bisa lulus, itu nanti kalian bisa diskusikan itu dengan dosen wali kalian masing-masing ya. Kemudian untuk penilaian nanti akan digabung dengan PA2 ya. Nah, ini silabusnya. Jadi silabus ringkasnya itu adalah kode mata kuliah ini 3101, 3 SKS. Nah, kemudian silabusnya adalah kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mampu bekerja secara mandiri di bawah supervisi dari dosen pembimbing. Kemudian proyek akhir ini ditentukan oleh dosen pembimbing ya. Jadi proyek akhir ini merupakan pembuktian bagi kalian semua ya. Apa yang sudah kalian peroleh dari semua mata kuliah dari tingkat 1 sampai tingkat 3, teori dan juga prakteknya ini semua kalian curahkan ini di proyek akhir 1 dan proyek akhir 2 ya. Jadi ini sub pokok bahasannya, ada pertemuan awal ini untuk briefing, kemudian nanti ada penentuan topik,
Nanti sekitar minggu ketiga atau keempat, kemudian nanti kalian akan mulai menulis proposal, kemudian nanti setelah sidang proposal dan proposal kalian lulus, itu nanti kalian semester 2 nanti kalian mulai melaksanakan proyek akhir, ya. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama kalian memahami secara utuh kompetensi kemeteorologian, kemudian kalian harus memahami materi tugas akhir yang dilaksanakan. Nah, ini sangat penting ya, meskipun nanti kalian akan bekerja secara berdua ya, dengan partner, kerjasama dan juga proporsi pengerjaan dari proyek akhir ini harus selalu proporsional atau harus selalu seimbang diusahakan ya, supaya kalian di antara kalian pemahaman terhadap proyek akhirnya itu seimbang ya, tidak timpang. Jadi tidak ada yang satu lebih tahu sementara yang partner yang satu itu ketinggalan. Ya, ini nanti bisa dilihat dari progres dengan dosen pembimbing dan juga dari logbook. Dan juga nanti pada saat sidang ini akan terlihat mana partner yang lebih paham dan mana partner yang kurang paham. Dan juga kalau misalnya seimbang, itu dua-duanya akan memberikan pemahaman yang yang seimbang terhadap pengerjaan proyek akhirnya. Ya, jadi jangan sampai kalian terlalu bergantung ke satu orang, tapi kalian dua-duanya berusaha untuk mengerjakan proyek akhir ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian ini proposal penelitian ya. Jadi proposal penelitian ini nanti akan kalian tulis sekitar minggu ke-5 atau ke-6 ya. Jadi ini nanti secara sederhana itu ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, ada daftar pustaka, kemudian ada jadwal pelaksanaan, dan juga ada usulan pembiayaan riset ya. Nah, yang paling penting dari pendahuluan ini adalah latar belakang, dan juga nanti kalian bisa merumuskan tujuan dari proyek akhir kalian. Ya. Nah, untuk latar belakang ini tentu saja kalian harus membaca literatur, ya. Makanya nanti tugasnya yang pertama adalah kalian harus bisa membaca literatur ya. Jadi mencari literatur dan juga membaca literatur, ya. Kemudian nanti setelah membaca literatur ini, kalian mulai harus bisa meresum, sehingga pemahaman kalian tentang suatu topik dari meteorologi dan instrumentasi ini bisa mulai kalian bangun dari sekarang, ya. Jadi mungkin nanti tugas ini bisa digabung juga dengan tugas dari Pak Supri ya. Jadi mungkin nanti Pak Supri akan menambahkan juga tentang pendahuluan dari proyek akhir ini. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan terkait pendahuluan atau briefing dari proyek akhir ini dari mahasiswa. Rizky atau siapa mungkin? Atau mungkin Pak Supri bisa menambahkan, Pak? Siap, Pak Dudi. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedengaran Pak ya suara saya Pak ya? Oh, siap Pak. Ya. Jadi hari ini tentang dari saya hari ini saya sudah siapkan rekaman dari slide yang saya siapkan, nanti mungkin di Kudagang bisa diakses. Saya mau share screen, share screen-nya bisa Pak Rudi? Oh, bisa Pak. Bentar Pak ya, biar bisa saya share screen. Mana ini?
Proyek akhir. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa. Oke, jadi Oh, siap, siap, saya Pak. Udah, nggak, Pak. ya, jadi saya tidak terlalu lama karena detailnya saya sudah buat rekamannya supaya Anda bisa lebih rinci ya memahami apa yang menjadi gambaran ya. Tadi Pak Dudi sudah memberikan gambaran tentang apa itu silabusnya. Hal-hal lain silahkan bisa dilengkapi dari apa yang saya sampaikan di slide ini. Jadi slide-nya saya bacakan. Kemudian tambahan tugas, jadi langsung saja. Jadi untuk pemanasan, jadi saya menginginkan Anda membuat ringkasan minimum 3/4 itu tentang aspek ini. Jadi mau tidak mau, saya melompat aja karena yang hal seperti ini sudah saya rekam, ada di video tentang kuliah ini. Jadi yang saya minta adalah terkait ini. Jadi ini informasi up to date yang perlu juga Anda ikuti, yang terkait mau tidak mau industri 4.0, meteorologi akan terkait. Jadi saya coba searching juga beberapa gambaran. Jadi di sini adalah tentang permasalahan aspek. Sekarang kita nikmati ya kuliah online, cyber physical system. Nah, ini saya temukan artikel dari OML 2018 tentang ini. Nah, ini saya yang pas juga. Jadi file dokumennya juga nanti akan diupload sama Pak. Saya sudah diupload ini. Kalau usah terlalu banyak, Anda bebas saja 3/4 gitu. Anda tulis secara ringkas. Kira-kira menurut Anda ini apa di sini? Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah IoT. IoT tentang ini supaya juga Anda bisa lebih terbuka ya wawasan tentang ini. Jadi kalau Anda jadi ini tayangannya kalau mana ini? Jadi ini film yang sudah saya siapkan. Kalau saya putar nih mungkin. Jadi saya kelihatan Pak Dudi ya. Oh, siap, kelihatan, Pak. Jadi supaya ringan, jadi Anda bisa putar ulang nanti ini supaya nanti sebelum tidur diputar lagi sampai paham kira-kira apa tentang proyek akhir 1. Jadi ini jadi saya tidak terlalu detail biar hemat bandwidth-nya. Jadi ini contoh saya putar cepat aja sampai ke ilustrasi terakhir ini. Jadi dari gambaran ini. Oke, jadi ini tentang isi dari video kuliah. Jadi saya nggak terlalu panjang lebar Pak Dudi, jadi silakan saya kira peserta kuliah, rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembuka hari ini tentang apa tuh proyek akhir, kemudian di sini juga gambaran ya topik-topik yang sekarang lagi berjalan. Kemudian juga tadi kita bicara IoT ya, ternyata kakak kelas Anda pun sudah siap sidang ini yang juga mencoba memaksimalkan ide yang ini. Ini luar biasa juga. Jadi tentang ini. Nah, jadi bukan hanya kalau bahasa Sunda ya bukan cenah gitu, bukan katanya, tapi para kakak-kakak Anda juga kita semua juga berpikir bagaimana kita juga mulai masuk ya, bagaimana peran dari AOT untuk bisa menangani permasalahan segel elektronik di sini untuk kaliamater digital. Jadi kalau ada yang mengganggu segel itu kita bisa tahu, pihak manajemen meteorologi pun tahu ada sesuatu yang merusak segel, dimungkinkan itu. Ini contoh bahwa jadi saya minta Anda membaca tentang digital transformation of meteorology, itu bukan mengada-ada. Kami real juga melihat bahwa ini tidak bisa ditolak, bahwa ini akan hadir. Jadi rasanya
mahasiswa Ahmed, bentar lagi Anda selesai sebagai salah satu ya tulang punggung lah pengembangan ini di Indonesia. Kalau Anda tidak terbuka wawasannya, malah khawatir kami di situ. Jadi itu saja, silakan untuk dinikmati, silakan untuk dikembangkan. Anda bisa cari banyak hal tentang aspek-aspek yang terkait bagaimana dunia instrumentasi meteorologi saat ini dalam perkembangan terakhir terkait. Jadi kata kuncinya itu ada kata kunci 4.0, IoT, dan lain. Saya kira itu dulu cukup. Jadi saya akhiri dulu dari saya. Silahkan, walaupun nggak ketemu langsung. Itu Pak Dudi. Terima kasih. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Silahkan. Diulang-ulang saya paham gitu ya. Yang penting tugasnya itu. Nanti latihan. Siap Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Nyiapin kuliahnya aja lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin untuk tugasnya, jadi ada tugas dari Pak Supri dan saya ya Pak ya, nanti dikumpul di Kudagang ya. Kemudian nanti untuk absensinya, saya akan siapkan formnya, jadi kalian nanti sampai jam 8 kalian isi ya, untuk form kehadirannya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup? Permisi Pak. Ya. Izin bertanya, tadi saya masih kurang memahami dari tugas dari Pak Supri, Pak. Apakah sama-sama membuat resume dari IoT tadi atau bagaimana? Nah, mungkin ya jawab langsung aja Pak ya. Ya, mangga Pak. Jadi ada buletin yang juga ada di-share ya di Kudagang tentang artikel dari OML tentang Digital Transformation of Legal Meteorology. Jadi Anda baca di situ, kemudian Anda buat aja ringkasan gitu, minimum 3/4. Jadi menurut Anda konteksnya seperti apa ini? Apalagi konteks di Indonesia ke depan ya, tentang bagaimana peran digital meteorologi. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi itu yang tugas dari saya supaya juga Anda membaca ya tentang itu. Jadi sudah lama artikelnya, tapi rasanya masih relevan, apalagi saat ini ya. Sudah hampir 2 tahun yang lalu. Cukup jelas? Ya, bagaimana mungkin? Oh ya, untuk tugas dari saya mungkin di ini aja ya, jadi direvisi. Jadi kalian cukup cari 2 paper aja ya, 2 paper, 2 judul paper yang temanya meteorologi dan instrumentasi, tapi berkaitan ya. Jadi kalian tulis 2 judul tersebut di 1 lembar A4 ya. Jadi itu aja ya. Jadi nanti minggu depan saya akan lihat mungkin saya akan nanya ke beberapa orang kenapa memilih 2 paper itu gitu. Apakah 2 paper itu berkaitan atau tidak ya. Jadi kalian sudah mulai mencari literatur ya. Jadi dari saya mencari literatur, kalau dari Pak Supri kalian sudah mulai membuat resume ya. Bagaimana? Jelas untuk tugas dari saya? Jelas, Pak. Oke, ya. Kita ada pertanyaan lain? Silakan sebelum kita tutup. Oke, untuk absensi nanti saya akan buat linknya dulu di Kudagang ya. Jadi kalian nanti isi. Nanti sebelum jam 9 itu sudah diisi semua ya form absensinya. Ya. Oke, mohon izin Pak Supri, kita tutup aja ya Pak ya. Cukup Pak Supri ya? Silakan Pak. Oke, ya. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya.